Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, video kali ini saya akan coba bahas komparasi goggles digital yang ada di market ya saat ini, dan kebetulan saya punya beberapa dan udah pernah ngerasain. Jadi saya akan coba berbagi dengan kalian terkait dengan spesifikasi, kemudian fitur-fitur apa yang dimiliki oleh si masing-masing goggles yang pernah saya coba. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Di depan kalian ini ada beberapa goggles yang kebetulan saya miliki ya. Di sini saya ada goggles DJI goggles Integra, ini yang terbaru, yang baru rilis saja ya kemarin. Ini versi murahnya dari DJI goggles 2. Kita nanti juga akan compare juga dengan DJI goggles 2, walaupun saya juga belum pernah coba, tapi paling enggak dengan membaca dari manualnya kita bisa compare ya beberapa fiturnya. Lalu ada goggles dari Voxnail ya, ini Avatar HD, atau ini sama juga speknya dengan Vaxap Dominator HD. Jadi ini platform digital dari Caddx ya sebenarnya. Ini juga akan kita coba compare untuk fitur-fiturnya itu apa aja ya kalau misalkan dibandingkan dengan gogglesnya punyanya si DJI. Dan yang terakhir ini adalah goggles ya digital yang lumayan lama ya beredar di pasaran dan masih tetap dipakai ya untuk saat ini, karena memang dari awal ketika dia keluar ya, DJI FPV goggles ini yang V2 ya, bukan V1, itu memang cukup revolusioner ya di dunia FPV. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu ya. Oke teman-teman, kita akan langsung bahas saja terkait dengan spesifikasi detail untuk 4 digital FPV goggles yang nanti coba kita bandingkan ya. Jadi ada DJI goggles Integra yang paling terbaru rilisnya ya, kemudian goggles 2 Voxnail Avatar HD atau Vaxap Dominator ya, dan yang terakhir adalah DJI goggles V2. Goggles ini yang umurnya cukup lama ya, yang masih beredar hingga saat ini. Oke, langsung kita akan bahas spek comparison ya untuk keempat goggles ini. Jadi ini aku nggak akan bahas terlalu detail ya, atau semua akan aku bahas, mungkin hanya yang bagian-bagian terpenting aja dari fitur yang mungkin akan jadi konsiderasi atau jadi pertimbangan buat teman-teman untuk memilih goggles mana yang mungkin paling cocok buat kalian ya. Oke, kita mulai. Untuk screen size yang jelas untuk yang paling gede itu adalah yang DJI goggles V2 ya, dia itu 2 inch, sementara yang lainnya itu sama 0,49. Untuk resolusi DJI goggles V2 ini yang paling kecil ya, resolusinya di 810p, sementara yang lain tuh udah 1080p. Kemudian untuk refresh rate ya, semuanya itu sama kecuali untuk DJI goggles V2 itu dia bisa sampai 144 Hz ya. Ini kenapa? Karena untuk DJI goggles V2 ini nggak menggunakan layar panel OLED ya, makanya dia bisa lebih dari 100 Hz ya. Sementara yang lain tuh menggunakan OLED dan itu biasanya dibatasi dan maksimum hanya di 100 Hz. Lalu untuk FOV yang paling kecil itu di DJI goggles Integra ya, di 44 derajat, sementara yang paling gede itu di DJI goggles V2. Nah, terkait untuk FOV nanti kita bahas terpisah ya, ada perbandingannya nanti untuk keempat goggles ini, karena ini juga cukup yang jadi pertimbangan buat teman-teman mana yang lebih oke ya buat kalian, layar kecil atau yang layar gede ya. Untuk LCD material seperti yang saya sebutkan semuanya OLED kecuali yang DJI goggles V2. Lalu untuk FPS ya, karena refresh rate-nya paling gede ya, makanya untuk DJI goggles V2 dia bisa sampai 120 fps, sementara yang lainnya itu hanya di 100 fps. Untuk bitrate semuanya sama ya, maksimum di 80 mbps, aspek rasio juga sama, support untuk 4:3 dan 16:9. Untuk IPD range adjustment ya, ini yang paling lebar ya, itu di DJI goggles Integra dan goggles 2 ya, dia di 56 sampai 72 mm. Untuk focus ring terutama buat pilot-pilot yang memiliki mata minus atau plus, mungkin ini akan jadi pertimbangan ya. Yang paling bagus itu punyanya DJI goggles 2 ya, jadi dia udah built-in dan ringnya tuh dia lebar dari +2 sampai -8.
Sementara yang Gagas Integra dia nggak built-in tapi disediakan external diopter ya di paket pembeliannya. Sementara untuk DJI Gagas V2 itu dia nggak punya, kalian harus beli terpisah. Untuk Walksnail ini udah built-in juga, cuman dia plus 2 sampai minus 6. Jadi kalau misalkan minusnya kalian lebih dari 6 mungkin akan ada blur sedikit kalau misalkan menggunakan Walksnail Avatar HD. Untuk latency rata-rata sih sama ya, dari 25 sampai 40 milisecond, walaupun ini di atas kertas ya, si Walksnail ini bisa ngeklaim 25 sampai 40 milisecond. Tapi sih kalau misalkan aku rasakan ya, karena saya udah pernah coba ya dari Walksnail Avatar, Gagas V2, kemudian Integra, yang paling stabil itu memang punyanya DJI. Jadi dia misalkan di 30 milisecond ya, dia rata-rata ya di situ gitu, nggak terlalu lompat-lompat kayak punyanya si Walksnail. Lalu untuk OSD record, ini maksudnya hasil footage-nya itu OSD-nya bisa kerekam. Untuk DJI Gagas Integra dan DJI Gagas 2 itu udah otomatis ya, built-in. Ketika kalian ambil hasil footage-nya, dia udah ngerekam OSD-nya secara otomatis. Sementara V2 itu belum bisa sih, tapi harus dihack ya menggunakan WTF-OS. Itu pun juga nggak langsung ya. Prinsipnya sama kayak si Walksnail Avatar HD, kalian harus melakukan post processing ya. Jadi gambarnya yang kosongan, kemudian ada file OSD, kalian gabungkan ya dan di render. Itu butuh third party aplikasi. Sementara untuk yang DJI Gagas 2 Integra itu nggak perlu karena udah built-in dari sananya. Lalu kita masuk ke berat. Nah ini untuk bobot dari Gagas ini mungkin yang jadi pertimbangan. Yang paling ringan tuh adalah DJI Gagas 2 ya, dia di 290 gram, tapi ini belum baterai. Baterainya itu sekitar 122 gram, jadi kalau di total ya sekitar 400-an ya. Sebenarnya hampir sama ya dengan DJI Gagas Integra. Bedanya untuk DJI Gagas Integra, dia posisi baterainya itu ada di belakang, sementara kalau Gagas 2 ini ada di samping ya. Rata-rata di samping sih, kecuali yang Gagas Integra ya. Yang paling berat jelas DJI Gagas V2 ya, dia di 420 gram tanpa baterai. Jadi kalau ditambahin baterai hampir setengah kilo, berarti ya lumayan. Kalau misalkan pakai terlalu lama, ini juga bikin capek juga nih di kepala. Sementara untuk Walksnail Avatar dia di 300 gram, jadi dia di tengah-tengah ya antara V2 dan DJI Gagas 2 ya. Untuk frekuensi sama ya, mendukung 2,4 sampai 5,8, kecuali yang Walksnail dia hanya di 5,8 GHz. Untuk HDMI out ya, ini support kecuali yang DJI Gagas V2. Kalau untuk Gagas Integra dan Gagas 2 dia bisa support menggunakan USB Type-C ya, dan menggunakan aplikasi DJI Fly. Itu nanti akan bisa keluar ya untuk apa yang ditampilkan di dalam Gagas. Sementara untuk si Walksnail Avatar HD ini hanya perlu kayak device capture ya, HDMI capture biasa, kalian bisa beli dan itu murah, jadi nggak perlu aplikasi yang macam-macam atau alat yang mahal. Si Walksnail Avatar HD ini otomatis dia bisa merekam apa yang tampil di layar ya, termasuk menu-menunya itu juga bisa direkam. Sementara kalau yang DJI Gagas 2 atau Integra ini kalian mesti connect dulu nih dengan VTX, yang baru kalian bisa merekam apa yang ditampilkan di Gagas ya melalui aplikasi DJI Fly. Untuk AV in semuanya nggak ada kecuali DJI Gagas V2 ya. Jadi kalau mau main analog ya di antara keempat ini hanya DJI Gagas V2 nih yang bisa menggunakan analog ya, tentunya dengan eksternal RF modul ya, yang mesti dipasangkan melalui AV in. Untuk power input ini cukup menarik. Yang power input ini DJI Gagas V2 dan Walksnail Avatar HD ya, ini bisa support dengan LiPo biasa ya, antara 2S sampai 6S. Kalau yang Walksnail Avatar ini sampai 5S. Sementara yang DJI Gagas Integra dan DJI Gagas 2 ini khusus ya, apalagi yang buat Integra ini udah dedicate ya, built-in baterainya nggak bisa digonta-ganti. Untuk yang DJI Gagas 2 ini
bisa beli punyanya DJI sendiri ya, dan itu untuk voltasenya support di 7 sampai 9 volt. Jadi ringnya itu sebenarnya masih besaran yang Goggles V2 dan Voxnail Avatar ya. Ini lebih fleksibel lah, kalian bisa pakai baterai LiPo 2S sampai 6S ya, atau 5S kalau misalkan pakai punyanya Voxnail, itu lebih enak. Sementara kalau yang ini udah terpatok harus pakai punyanya si DJI. Sementara untuk video format, untuk Goggles Integra dan Goggles 2 bisa menggunakan encoding H264 dan H265 ya, formatnya MP4 dan MOV. Untuk Goggles V2 itu hanya MOV dan encodingnya di H264, yang Voxnail itu H265 ya. Untuk power button semuanya support kecuali yang DJI Goggles V2. Nah, untuk antena ini juga yang jadi highlight ya buat kalian, terutama untuk pilot-pilot long range ya. Ini mungkin jadi pertimbangan. Untuk DJI Goggles Integra ini antenanya udah fix ya, jadi nggak bisa diganti. Sementara untuk DJI Goggles 2 itu bisa diganti ya, ada 2 antena yang bisa diganti, yaitu antena yang bisa dilipat itu kalian bisa dicabut dan ganti. Biasanya sih kalau untuk long range diganti dengan ORT helical ya, yang nanti penetrasinya akan jauh lebih bagus dari bawaannya. Dan untuk yang DJI Goggles V2 dan Voxnail ini keempat-empatnya itu bisa kalian ganti ya, kalian bisa sesuaikan ya, mau pakai patch antena atau omnidirectional antena, itu bebas karena dia empat-empatnya bisa diganti. Untuk SD card semuanya up to 256 kecuali yang Goggles Integra ya, klaimnya itu bisa di 512 GB. Untuk fitur yang lain kita ngomongin yang DJI Goggles Integra dulu. Dia udah built-in GPS ya, ini biasanya digunakan untuk remote ID, cuman karena kita tinggal di Indonesia ya, jadi nggak terlalu penting juga fitur ini, karena fitur ini penting kalau misalkan kita mau nerbangin di US ya, atau di Amerika Serikat ya, karena di sana harus menggunakan remote ID ketika kita mau nerbangin drone ya. Jadi fitur ini ya, hanya nice to have aja kalau misalkan kita di Indonesia. Sementara untuk yang DJI Goggles 2 fitur lainnya tuh dia support wireless ya, dan juga Bluetooth ya. Wirelessnya tuh 802 AC, Bluetoothnya itu versi 5.2, lumayan ini versi yang terbaru ya. Dan dia juga bisa streaming guys, menggunakan DLNA streaming. Lalu dia ada touchpad ya di sininya itu, di sebelah sini ya, di sisi sini, dibandingkan DJI Goggles Integra yang pakai joystick ya. Ini sih preferensi ya, ada yang suka menggunakan touchpad, ada yang suka yang menggunakan joystick secara fisik ya. Sementara untuk DJI Goggles V2 dia bisa kita installin ya, jadi kita mesti root dulu sih, terus kita install WTF-OS, dan itu ada banyak fitur macam-macam dan masih terus dikembangkan ya. Jadi ini cukup enak ya kalau misalkan kalian suka ngoprek ya, karena WTF-OS ini memang banyak komunitasnya, orang-orang yang coba meleverage si DJI Goggles V2 ini sehingga bisa melakukan hal-hal yang di luar dari fungsi bawaannya. Sementara untuk Voxnail Avatar HD dia nggak ada fitur yang bisa di highlight ya, paling ya dia custom font OSD ya, jadi OSD nya itu bisa di custom pakai font yang lebih bagus ya dari bawaannya. Ini mungkin keunggulannya dibandingkan DJI Goggles Integra atau Goggles 2 ya, karena untuk OSD fontnya itu masih standar ya, nggak bisa diganti-ganti saat ini. Nah, paling itu faktor-faktor yang jadi pertimbangan. Lalu untuk harga ya, ini harga per Mei 2023 ketika video ini dibuat. Ini aku coba list ya harga sekarang ya. Itu kalau untuk DJI Goggles Integra itu kalau didolarkan itu di 499 untuk harga internasionalnya. Sementara kalau di Indonesia itu harganya sekitar 8,4 juta. Sementara untuk DJI Goggles 2 itu 649 dolar ya, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 12 jutaan. Jadi lumayan selisihnya sebenarnya antara DJI Goggles 2 dan Goggles Integra ya. Itu selisihnya hampir 4 juta, itu lumayan banget. Dan untuk DJI Goggles V2 ini udah discontinue ya, jadi nggak ada produk barunya yang dijual oleh si DJI. Jadi kalian mungkin hanya bisa nyari secondnya ya, atau copotan dari combo packnya si DJI Avatar atau DJI FPV combo pack ya.
itu mungkin bisa, tapi untuk beli gogglesnya doang itu udah nggak bisa karena ini udah discontinue. Untuk secondnya itu harganya sekarang itu kalau aku lihat di marketplace ya atau di forum-forum itu dijualnya sekitar 6 sampai 6,5 juta. Sementara untuk yang Walksnail itu kalau didolarkan di 559 atau kalau dirupiahkan itu sekitar 8 sampai 8,7 juta ya. Jadi Walksnail Avatar HD dengan DJI Goggles Integra ini harganya mirip ya. Sementara yang paling mahal itu DJI Goggles 2 ya. Kalau misalkan kalian punya budget terbatas ya, DJI Goggles V2 ini lumayan bisa dipertimbangkan guys. Kalau kalian perhatikan ya fitur-fiturnya dibandingkan dengan goggles yang lain, ini masih mumpuni lah untuk DJI Goggles V2 ini dengan harga sekian ya. Tapi untuk fiturnya dia ada yang memang dia inferior, tapi ada juga faktor-faktor yang dimana dia superior ya dibandingkan goggles yang lain. Nah, ini khusus bahas terkait FOV ya, terutama buat kalian yang suka layar gede atau layar kecil atau layar menengah. Ini perbandingannya guys. Nah, ini aku ambil source-nya itu dari websitenya Oscar Liang. Jadi di sana itu bisa bandingin FOV dari goggles yang ada di market sekarang ya. Ini saya ambil keempat goggles yang memang kita bandingkan. Yang paling kecil jelas yang goggles Integra ya, dia di 44 derajat. Kemudian yang nomor 2 itu Walksnail 46 derajat. DJI Goggles 2 itu 51 derajat. Jadi lumayan ya perbedaannya, kalian bisa bandingkan. Dan yang paling gede itu DJI Goggles V2, dia di 54 derajat. Dia yang paling gede, yang paling imersif ya. Nah, terkait FOV ini sebenarnya preferensi pilot. Ada yang pilot suka layar gede banget ya, ada juga yang kecil banget. Karena ada beberapa pilot yang kalau misalkan layarnya itu kegedean, dia nggak bisa fokus guys, terutama di bagian ujung-ujungnya layar ya. Sementara kalau kecil itu kan pasti bisa kelihatan semuanya. Jadi ini memang preferensi dari masing-masing pilot ya, mau yang layar FOV-nya gede atau yang layar FOV-nya itu kecil ya. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya saya sih lebih suka layar yang nggak terlalu gede ya, tapi tetap jelas ya. Karena kalau terlalu gede ya itu tadi kadang untuk bagian ujung-ujung atau bagian pinggir-pinggir itu kita agak susah ya, butuh effort lah kalau misalkan mau melirik di bagian pinggir-pinggirnya ini. Beda kalau misalkan dengan layar yang lebih kecil. Oke, paling itu terakhir ya untuk aspek yang saya bahas. Jadi paling itu aja ya videonya, mungkin bisa jadi pertimbangan. Oh ya, untuk dokumen PDF yang aku jelaskan ini kalian bisa download aja ya di kolom deskripsi. Mungkin jadi pertimbangan buat kalian yang mungkin beranjak dari analog ke digital, atau kalian yang mau upgrade ya dari goggles yang sebelumnya ke goggles yang mungkin rilis yang terbaru ya. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Oke, paling itu aja dari saya. Thank you udah melihat videonya, semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.